Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Naufal Sang Kaisar Laksono dari kelas 12.6. Dan pada video hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian cara menggambar kepala atau muka. Nah, kalian bisa mengikuti video ini dengan baik ya. Oke, jadi yang pertama itu kalian ingin menyiapkan pensil atau kertas dan penghapus juga. Tapi kalau misalnya kalian punya drawing tablet seperti saya, kalian juga bisa menggunakannya dan bisa mendownload aplikasi yang saya gunakan ini, yaitu yang bernama Krita. Oke. Em, Awalnya kita mau membuat lingkaran dulu, oke. Jadi lingkaran ini sebagai sketsa awal untuk muka dan kepala orang kita. Jadi setelah kita membuat lingkaran seperti yang saya buat di layar ini, kalian ingin membuat garis-garis ini menentukan eh, menentukan arah kepala atau muka orang ini. Nah, jadi kita bisa menggambar garis ini di mana aja. Jadi misalnya saya menggambar garis dari sini nih. Saya ingin membuat orangnya lihat ke atas, jadi saya bisa buat garis vertikal kayak gini. Dan saya juga harus membuat garis horizontal untuk menunjukkan lagi bahwa orang ini melihat ke atas. Jadi kalau saya nambahin gini, nah kelihatan tuh. Jadi garis di tengah ini menunjukkan bahwa arah muka atau kepala orang ini. Nah, tapi untuk simpelnya aja saya akan membuat orang menatap kepada kita. Jadi awalnya kita membuat garis vertikal biasa kayak gini dan garis horizontal yang biasa kayak gini. Nah, kalian bisa rapin lagi eh, untuk agar sketsa kalian lebih enak dilihatnya. Nah, setelah kalian membuat garis ini sebenarnya garis untuk panduan kalian untuk menggambar muka. Jadi setelah kalian membuat garis ini, kalian ingin membuat pipi atau rahang pada muka atau kepala tersebut. Gimana? Nah, ini sebenarnya preferensi aku sendiri, tapi kalian bisa mengikuti cara-cara lain. Tapi ini cara saya menggambar muka atau kepala. Jadi, kalau kalian ingin membuat rahangnya atau enggak pipinya, kalian bisa membuat garis lengkung kayak gini untuk menemui garis vertikal yang saya buat pada akhir kepala sini, kayak gini ya. Oke. Nah, setelah kalian buat rahangnya kayak gini, nah, kita kan udah pasti butuh kayak hidung, mata, atau enggak mulut untuk menunjukkan mukanya. Nah, untuk itu, kita menggunakan garis yang tadi kita buat sebagai panduannya. Nah, kalau saya, kalau saya sih biasanya pakai feeling. Karena biasanya kalau kita membuat mata, mulut, atau hidung, kita itu harus membuat proporsinya itu sesuai. Karena kalau misalnya nggak sesuai, yang ada mukanya terlihat aneh. Nah, itu dia. Kalau kita menggambar suatu muka atau mata, hidung, ataupun telinga, ataupun juga rambut, atau enggak semua anatomi dalam badan manusia, kita itu harus membuat proporsinya tepat. Karena kalau tidak, yang ada bentuknya akan agak aneh. Nah, untuk matanya, kan saya udah buat nih garis horizontalnya kayak gini. Dan saya tahu, oh, pasti matanya sekitaran di atas mata atasnya di sekitaran di atas garis horizontal ini, jadi saya bisa buat matanya. Nah, ini kan cara menggambar secara stylistik ya, karena ini lebih menggambar kartun daripada realistik. Tapi kalau kalian ingin menggambar sesuatu yang lebih realistik, itu agak beda lagi caranya, tapi ini secara simple ya. Nah, setelah ini matanya. Ini juga bisa sebagai alis matanya, tapi saya kalian buat bentuk matanya dulu. Oke. Nah, setelah kayak saya buat lengkungan ini nih, ini udah ketahuan nih matanya mau di mana nih, ya kan? Nah, habis itu kalian bisa lanjutin lagi. Nah, tuh kayak gini. Buat lengkungannya lagi di bawahnya nih. Nah, ini nunjukin matanya di mana. Setelah kalian buat matanya, kalian bisa hapus garis horizontalnya nih. Nah, biasanya kalau misalnya kalian udah buat matanya kayak gini, terus dihapus garis horizontalnya, kalian bisa lihat nih, ini matanya posisinya agak aneh atau enggak. Nah, biasanya saya biasanya dipindahin lagi nih, digerakin lagi nih. Jadi saya nyari salah satu saya. Oke. Nah, setelah setelah kalian bisa pindahin matanya, nanti proporsinya akan ya lebih enak dilihatnya. Oke. Nah,
Jadi kita bisa ubah lagi nih matanya, bisa saya gerakin kemana dulu. Nah setelah saya sudah ini, oke, saya pindahin lagi nih matanya nih, saya gerakin lagi. Ya bisa sesuai sama proporsi yang saya inginkan. Nah, oke. Nah ini kan udah mulai lumayanan lah ya. Lihatnya lebih agak nggak terlalu aneh. Nah setelah kalian udah buat matanya, kalian bisa lanjut membuat hidungnya. Nah biasanya hidung tuh beda-beda ya biasanya kan. Ada yang realistik atau enggak, ada yang ya kartun. Kalau saya sih biasanya ngebuat hidung titik aja sih, karena biasanya itu tipikalnya itu biasanya. Oke, jadi yang tadi saya hapus dulu nih. Nah, saya hapus dulu apa garis vertikal ini, dia saya bisa kelihatan berhitungnya di mana, hidungnya di mana. Nah, setelah saya hapus, saya bisa buat kayak gini. Nah, udah. Tapi biasanya orang bisa buatnya kayak gini, nunjukin kayak dua bolongan di hidungnya juga, tapi itu nggak apa-apa. Tapi untuk secara gampangnya, kita juga bisa ngebuat hidungnya setitik kayak gini. Atau enggak biasanya tipikalnya kalau orang gambar kayak anime atau apa gitu ya, biasanya kayak gini ya, ada kayak tambahan ini. Ini biasanya tambahan ini tuh ngasih tahu kalau itu ada bayangan di hidungnya, jadi ngasih kayak suatu dimensi lah ke muka ya. Tapi untuk sederhananya aja, kita buat hidungnya titik kayak gini aja. Oke, oke. Setelah buat hidungnya, kita ke mulutnya. Nah, mulutnya ini juga gampang juga nih. Tinggal nentuin pakai feeling juga untuk taruhnya di mana. Nah, kan misalnya kalau saya taruh di atas ini agak aneh kan ya kan? Nah, jadi ya udah mendingan taruh tengah-tengahnya aja nih, di sini nih. Nah, gini atau enggak gini nih ya kalau ada yang tadi. Nah, ya kayak gini. Nah, mulutnya bentuknya bisa apa aja, mau buatnya senyum, tapi untuk gampangnya buat senyum biasanya. Nah, selanjutnya setelah kalian buat ini, biasanya kan ini masih kurang ya. Nah, kurangnya itu biasanya karena kalian belum gambar telinganya nih. Karena telinga itu udah pasti dibutuhkan di sebuah kepala ya, udah pasti untuk dengar atau apa kan. Nah, jadi untuk telinganya, biasanya telinganya itu sejajaran sama mata kita nih. Jadi gampangnya kita buat garis kayak gini di matanya kita ini, terus kita buat nih set. Nah, lengkung kayak gini nih bentuk kayak oval atau lingkaran lengkung gitulah ya. Nah, jadi pokoknya telinga itu harus sejajar sama mata kita, karena kalau di manusia itu telinga harus biasanya sejajar sama mata kita. Tapi biasanya beda-beda juga. Tapi umumnya kebanyakan telinga itu sejajar sama mata. Oke. Nah, setelah udah ketemu nih telinganya atau udah dibuat nih, kita bisa hapus lagi nih. Oke. Nah, setelah itu ini kan masih agak rada kosong kan ya. Nah, ini karena mata kita belum ngasih pupilnya di mata kita. Karena biasanya kalau nggak ada pupil atau apa yang ada kelihatannya nggak ada ekspresinya nih. Nah, biasanya kalau, nah ini kan saya masih buat muka biasa aja kan, belum kelihatan apa ini gender apa dulu nih, ini gender laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya kalau perempuan, preferensi saya untuk ngasih tahu kok ini itu perempuan, biasanya saya tambahin alis apa alis kayak gini nih, bulu alis kayak gini untuk ngasih tahu ini perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki, saya ngilangin aja nih, jadi kelihatan ini laki-laki. Tapi saya misalnya mau buat perempuan nih, gendernya perempuan, karakter perempuan nih, nah saya tinggal bisa gampang tambahin alis kayak gini. Nah, kan udah kelihatan tuh ya, ini udah kelihatan kok ini itu perempuan kan. Nah, biasanya kalau perempuan juga saya alis atasnya ini ditebelin lagi biar kelihatan. Karena biasanya kalau laki-laki kan biasa alisnya tipis kan ya. Tapi kalau perempuan kan tebel, jadi biar kelihatan kalau ini itu, oh karakter ini tuh perempuan, jadi saya buat alis kayak gitu. Tapi biasanya laki-laki juga punya alis, tapi alisnya ya nggak terlalu panjang atau pendek lah ya. Tapi kalau biasa di kartun atau enggak di anime kebanyakan nggak punya alis kayak ginian. Tapi kalau perempuan banyak tipikalnya kayak gini kalau di sebuah kartun atau enggak di gambar stylistik lah ya. Nah, abis ngebuat alisnya atau udah ngebuat ini ya untuk ngasih tahu kalau ini itu laki-laki atau perempuan, kita bisa lanjut ke pupilnya tadi. Nah, untuk pupilnya kita bisa buat nah kayak gini aja. Biasanya gampangnya kayak gini sih. Ini namanya irisnya. Nah, pupilnya ini sebenarnya di tengah-tengahnya ini nih. Pupilnya yang warna hitam itu. Ya kan? Nah, itu. Ya. Nah,
Jadi ini irisnya, nah ini pupilnya. Biasanya kalau di sketsa, ini kan masih sketsa, tapi biasanya kalau diwarnain, biasanya di sketsanya kita ngasih tahu kayak bayangannya atau warnanya di mana kasih tahu. Tapi biasanya kalau buat sketsa, matanya sih saya tambahin kayak ginian. Nanti dia pas diwarnainnya saya tahu nanti saya harus tambahin bayangan di sini ya. Untuk ini. Bisa itu. Nah, habis itu saya bisa hapus tengah sini untuk ngasih tahu kalau ini itu matanya. Oke, itu. Oke. Nah, setelah kita punya mukanya nih, mukanya udah jadi nih, mukanya, tapi masih agak ada yang hilang. Nah itu udah pasti rambutnya. Nah, rambutnya ini kan semua orang udah pasti beda-beda kan lah ya. Karakternya juga beda-beda kan biasa rambutnya. Tapi biasanya kalau rambut itu kita harus kasih jarak antara muka kita sama eh, sama kepala kita lah ya. Karena soalnya kalau rambutnya kedekatan sama muka kita yang ada bentuknya aneh sama. Jadi biasanya kalau mau gambar atau ngebuat rambut, saya biasanya tambahin satu garis untuk sebagai panduan saya. Nah, ini garisnya jadi ini kayak sebuah outline lah ya, outline atau enggak garis rambutnya. Karena kan biasanya kalau di kalau rambut manusia itu ada kayak garis ya kan, ada garis untuk kasih tahu kalau oh tumbuh rambutnya awalnya dari sini kan. Jadi kayak ngasih tahu kalau awalnya rambut itu dari situ mulainya. Nah, nah, ini kan saya ngebuat karakternya perempuan kan. Udah pasti kalau perempuan itu rambutnya panjang ya, biasanya panjang. Nah, tapi biasanya sih kalau perempuan kebanyakan kalau di apa kebanyakan kayak rambut awalnya di sini nih, tengah sini nih. Jadi saya bisa buatnya kayak gini. Awalnya kalau numbuhnya di depan di tengah-tengah sini. Tapi biasanya kalau perempuan di samping sini juga bisa atau di sini juga bisa. Tapi tergantung juga ya. Tapi untuk untuk gampangnya aja paling di tengah sini ya. Nah, habis kita nemuin panduan garis rambut kita, kita udah bisa mulai nih, kita bisa mulai tambahin kayak rambutnya. Biasanya kalau gambar rambutnya agak rumit ya, karena ini kan masih cuman cara gambar muka, tapi karena sekalian aja lah ya. Kalau gambar rambut saya biasanya kayak gini. Tapi rambutnya semua orang beda-beda. Tapi biasanya saya rambut bisa kayak ya sebenarnya sih bisa ngelihat referensi atau enggak gambar orang asli atau enggak gambar orang lain, karakter lain juga bisa. Tapi biasanya kalian juga bisa ngebuat rambut sendiri terus coba-coba ngetes-ngetes ini bagus atau enggak. Nah, saya kayak gini. Saya biasanya ngebuat sketsa rambutnya kayak gini ke perempuan. Nah, ini rambutnya pendek nih, karena biasanya perempuan juga ada kan rambutnya yang pendek, kayak kan. Nah, rambut ini habis itu bisa tambahin kayak rambut kayak gini juga. Nah, habis kalian udah buat rambutnya, kalian bisa hapus nih di sininya nih. Set, 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 set. Nah, untuk dia rambutnya nggak terlalu aneh dilihatnya, karena ini masih ada kurang nih dari kepalanya masih kelihatan kan ya. Nah, ya udah kita tinggal bisa tambahin lagi rambut kayak gini biar nutupin kepalanya juga jidatnya lah ya, nutupin jidatnya kayak gini set, set, dia nggak terlalu aneh dilihatnya atau enggak kayak gini bisa juga. Oke. Nah, oke. Atau enggak kita biasanya perempuan kalau rambutnya panjang kan biasa telinga juga ketutup. Nah, telinga bisa ditutup bisa dihapus terus kita tambahin kayak rambut lagi di sini. Oke. Atau enggak saya bisa ninggalin telinga ini bisa kelihatan atau satunya hilang gitu ya. Oke, kalau mau gambar orang atau karakter biasanya bervariasi karena kalau biasanya nggak ke variasi nggak ada kayak variasinya orangnya sama-sama aja muka bentuknya rambutnya atau itu nggak ada nanti nggak kelihatan hidup lah ya kayak kayak bentuknya kayak robot gitu kalau semuanya karakter sama karena kalau kita bisa lihat di kartun atau enggak series film yang kita bisa nonton semua karakter yang kita lihat itu beda-beda semua kan ya karena itu kalau nggak kalau sama semua kan agak aneh kan ya karena semua orang itu beda-beda di dunia ini kan. Nah ya udah jadi ini sebenarnya eh, metode yang saya kasih tahu tadi ini sebenarnya bisa
pakai mana apa ke karakter apa aja, tapi ini cara saya sketsa doang. Jadi saya bisa buat lagi nih lingkaran lagi nih. Saya bisa buat lagi nih lingkaran lagi nih. Habis itu saya mau ngebuat karakter lagi laki-laki atau apa gimana tuh saya tentuin garisnya di mana kayak gini. Terus habis itu kalau misalnya laki-laki kan biasanya rahang atau apa rahangnya lebih tajam kan ya, lebih tajam kayak gini. Saya bisa bisa. Jadi pokoknya metode ini bisa dipakai buat karakter apa? Bisa ini basic lah ya. Tapi kalau kalian mau belajarin lebih detailnya, kalian bisa sekarang sih banyak apa informasinya di YouTube atau enggak di Google juga bisa atau enggak buku panduan untuk menggambar juga bisa itu sekarang banyak jualnya kan. Tapi rekomendasi saya untuk menonton dari YouTube sih karena saya belajarnya dari YouTube soalnya. Tapi ini cara saya menggambar doang, cara saya membuat muka, kepala atau enggak sketsa. Nah, ya. Nah, sekarang habis kalian udah punya muka kalian, kepala kalian, kalian tinggal rapihin, terus kalau mau kalian juga bisa ngebuat garis outline-nya untuk sebagai kalian juga bisa warnain juga untuk selesain atau enggak rapin lagi sketsanya lah ya biar lebih bagus dilihatnya. Oke, udah deh. Kalian punya muka kepala atau enggak kepala manusia atau enggak karakter. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf bila apa ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.